warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, untuk memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Ya, selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak berangkat nggak? Alhamdulillah, berangkat semua ya. Ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi pelajaran fikih mengenai pemerintahan dalam Islam atau biasa disebut dengan khilafah. Nah, kali ini ada 5 aspek pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian khilafah, yang kedua yaitu sejarah tumbuh dan berkembangnya khilafah, yang ketiga ada tujuan khilafah, yang keempat dasar-dasar khilafah, dan yang kelima hikmah dari khilafah. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian khilafah. Secara bahasa, khilafah berasal dari kata halafa yaklifu khilafatan, yang artinya yaitu menggantikan atau berganti-ganti. Dalam konteks sejarah Islam, istilah khilafah menunjuk kepada para pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin umat Islam. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang mendukung seseorang khalifah dalam mengelola amanat kekuasaan terhadap rakyat dan lingkungan alam dari negara di bawah kekuasaannya. Dengan khilafah atau sistem pemerintahan itu, seorang khalifah bisa melakukan pengembangan kemanusiaan dan keimanan secara bersamaan. Ya. Pembahasan yang kedua yaitu sejarah tumbuh dan berkembangnya khilafah. Sejarah timbulnya istilah khilafah dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad SAW sehari setelah Nabi SAW wafat. Kemudian berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah tersebut disebut Khulafaur Rasyidin, yaitu khalifah-khalifah yang terpercaya mendapat petunjuk. Kesepakatan 4 kekhalifahan tersebut menjadi dasar terbentuknya model pemerintahan khilafah dalam sejarah Islam, yaitu yang pertama dinasti Umayyah, yang kedua dinasti Abbasiyah, yang ketiga dinasti Umayyah di Spanyol, yang keempat dinasti Fatimiyah, yang kelima dinasti Turki Utsmani, yang keenam yaitu kerajaan Safawi di Persia, yang ketujuh kerajaan Moghul di India, dan yang kedelapan dinasti-dinasti kecil lainnya di timur dan barat. Pembahasan yang ketiga yaitu tujuan khilafah. Tujuan khilafah ada 4. Yang pertama, melanjutkan kepemimpinan agama Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW. Yang kedua, untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan agama yang bersih dan berwibawa. Yang ketiga, untuk menjaga stabilitas negara dan kehormatan agama. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu untuk membentuk suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, serta berkeadilan, serta mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang keempat ada dasar-dasar khilafah dalam pelaksanaan kepemerintahan. Dasar-dasar khilafah sendiri ada 5. Yang pertama yaitu menegakkan tauhid. Menegakkan tauhid di sini maksudnya khilafah yang dibentuk oleh Rasulullah SAW mempunyai dasar untuk menegakkan kalimat tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membantu memudahkan dalam proses penyebaran Islam kepada semua umat manusia di bumi ini. Dasar yang kedua ada ukhuwah Islamiyah. Maksudnya ukhuwah Islamiyah yaitu prinsip terhadap persaudaraan dan persatuan. Khilafah dengan dasar ukhuwah Islamiyah agar terciptanya persatuan dan persaudaraan dalam Islam. Dasar yang ketiga ada kesetaraan. Kesetaraan di sini yaitu persamaan derajat sesama umat Islam. Ajaran Islam menegaskan bahwa setiap umat manusia memiliki derajat yang sama tanpa membeda-bedakan, dan dari semua itu hanya ketakwaan semata.
Baik, dasar yang keempat ada musyawarah. Dasar musyawarah adalah untuk menghasilkan keputusan yang mufakat dan berkedaulatan rakyat. Tujuan musyawarah dalam penentuan kebijakan yang berhubungan dengan kebijakan publik adalah untuk mencapai mufakat. Hasil mufakat itu harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat dalam negara yang bersangkutan. Yang kelima ada keadilan. Keadilan dalam sosial agar menghasilkan kesejahteraan bagi seluruh umat yang ada dalam suatu negara. Khilafah wajib menegakkan dasar keadilan, yakni persamaan hak bagi setiap masyarakatnya. Memasuki pembahasan yang kelima ada hikmah adanya khilafah. Di antaranya yaitu bersatunya seluruh umat Islam dalam satu pemimpin dan pemerintahan sehingga umat tidak tercerai-berai. Yang kedua yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala dapat diterapkan secara hafah sehingga berkurangnya kebatilan di muka bumi ini. Yang ketiga yaitu terlindunginya umat Islam di seluruh dunia dari serangan fisik maupun ideologi yang mengancam jiwa dan raga kaum muslimin. Dan hikmah yang keempat yaitu perekonomian Islam dapat diterapkan sehingga orang miskin akan berkurang karena sistem zakat dan hilangnya sistem riba. Baik anak-anak, demikian sedikit penjelasan dari Ibu mengenai pemerintahan dalam Islam atau khilafah. Apakah ada pertanyaan atau hal yang kurang jelas? Silakan bisa ditanyakan. Baik, jika tidak ada pertanyaan, berarti itu tandanya kalian sudah paham semua ya. Ya, sekarang Ibu mau ngasih kalian tugas. Tugasnya yaitu kalian buka halaman 39. Di situ ada soal evaluasi. Ya, soal evaluasi itu kalian kerjakan sendiri dan jika ada yang kurang paham kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangkunya. Baik anak-anak, sudah jelas semuanya ya. Jadi tugasnya ada dua. Yang pertama, meresum materi yang telah Ibu sampaikan pada hari ini, dan yang kedua mengerjakan soal evaluasi yang ada di buku paket nomor 39. Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Apabila Ibu banyak salah dalam perkataan atau perbuatan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.